Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Aku bosen ngomong politik. Aku bosen. Aku lucu-lucuan. Ada banyak yang bisa dikerjakan selain Selain politik. Aku barusan tadi lihat ini podcastnya Gita Wirjawan wawancara sama Rocky Gerung. Wah, hebat itu. Terus sebelumnya aku nonton podcastnya itu Amin Rais diwawancari sama Samsul Ma'arif itu loh. Rupanya di mana itu ya? Ya begitulah. Tajem Pak Amin Rais ngomong. Terus aku wawancara podcastnya Gita Wirjawan barusan saya lihat sama itu Emil Salim. Wah, ya kalau soal pendidikan tuh ya ngono iku lah. Cok guyu ta larek. Jadi saya itu kenapa saya nggak terlalu happy dengan politik itu ya. Saya mengambil jalan baru ya. Ngambil jalan baru podcast politik tuh ya yang cocok aku yo, meskipun yang nonton politik itu banyak. Tak mati dulu ya, ini dari telepon. Wah, lagi rekaman nih rek. Rekaman. Nah, wis. Jadi saya ngambil jalan baru ya. Makanya terus itu kan keadaan politik sekarang itu membuat rakyat itu hancur itu ekonominya. Loh, saya lihat sendiri banyak orang dirumahkan di sini. Banyak orang dirumahkan nggak punya penghasilan, tukang grab food habis. Ya ada satu ayam geprek itu misalnya punyanya Bensu di sini, tapi yang nunggu 30 grab food coba. Terus yang grab boro-boro mau nge-grab bensin untuk jalan ono. Terus orang susah makan, tukang dagang itu yang lewat sini mestinya biasanya 800.000 sampai jam 6 itu. Jam 6 tukang somai loh. Anak SMA itu sampai jam 6 sekarang cuma 200.000. Nggak cukup buat beli belanja untuk dua hari itu. 200.000 nih dapat, dibelanjain 200.000, belum ada untung ya kan. Untungnya nanti yang dijual sehari pertama dan kedua itu, atau hari besoknya itu untungnya. Sesusah itu. Terus beli beras literan. Makanya nggak harus semua politik rek, apalagi ngomongin 20% threshold calon presiden itu harus didukung oleh 20 kursi ya, 20 suara di parlemen. 20% apa 20 apa. Wes hancur-hancuran ini, pertumbuhannya minus ya, bukan terjadi akselerasi percepatan atau nggak jadi meroket itu pertumbuhan ekonomi. Dulu yang ngomong meroket itu sopo sih, ambles saya. Jadi akhirnya saya sebagai YouTuber itu dengan dana yang nggak ada, dengan penghasilan yang terbatas ya, akhirnya terpaksa ya, bukan terpaksa sih, ngelihat peta kemiskinan, peta dakwah yang harus kita sentuh, apa yang bisa lakukan Islam, bagaimana bisa menjadi solusi gitu loh. Ya akhirnya kita datangkan tuh 6 ton beras bantuan sosial, 1 kilo. Ini sekedar review ya, kenapa saya nggak terlalu membatasi diri ngomong politik, tapi nanti kalau terus politik itu habis waktu untuk ngurusin masyarakat gitu loh. Akhirnya kita bikin satu program bansos, dananya dari seluruh dunia. Jadi 1 minggu itu kita siapkan 100 KK untuk 100 karung. 100 karung itu isinya 5 kilo untuk 100 KK. Jadi setengah 5 kali 100 berarti 500 kilo, setengah ton no? Waktu tahun kemarin tuh awal-awal pandemi, bulan April atau bulan Maret ya, setahun yang lalu, itu langsung kita distribusikan 9 pekan ya. 9 pekan itu terbantu masyarakat. Untuk lingkungan RT 2 aja kita pilih, nggak semua dapat kan, karena 1 KK 1 RT ini ada 120, berasnya cuma 100 ya. Dananya ya dari Swiss, dari Nederland, dari Malaysia, Hong Kong, Perancis,
dari mana lagi tuh? Mekah. Ya begitulah, dari Indonesia juga ada. Kumpul-kumpulin dapat tuh 6, jadi 9 pekan kali setengah ton, pas setengah ton, sebelumnya 1,5 ton, jadi totalnya 6 ton. Total itu total, maksudnya keseluruhan, totalnya bahasa Inggris. Terus apalagi yang bisa kita bantu? Kemarin ada anak pesantren di sini cerita di musola itu, apa namanya itu, dianterin kakak perempuannya ngukur apa tuh, ke Koptik, ngukur rupanya silinder. Terus udah beli kacamatanya belum? Wes kita bawa pakai dana dari penonton, beliin kacamata silinder, kerangkanya yang murah aja, jadi kita ngeluarin jualin 400.000, sehingga dia bisa baca dan ngapalin Quran dengan kacamata yang baru, kacamata silinder tuh, sebelah kanan silinder, sebelah kiri mie. Nah itu kan nggak harus ngomong politik loh, dakwah dengan cara yang ada pengaruhnya, ada efeknya gitu loh, ada apa manfaatnya konkret, meskipun ya nggak sebesar orang yang punya anggaran banyak, orang anggarannya juga minta istilahnya dari penonton. Terus kita bikin lagi sumur, alhamdulillah sumur udah 19 di Branwir ini, sudah 10 tahun. Kalau minum air karena bekas urukan sawah dan kolam ikan. Rek, jangan ngomong era aku rekaman nih Rek. Di teh. Ojo gergejekannya aku rekaman nih lu, masuk. Wes. Jangan ngono ta Rek. Dilihat seluruh dunia yang sini ya kamu tuh. Apa aku ya? Terus itu 10 tahun beli galon minum tuh 2 galon 1 minggu apa 1 bulan. Zaman sekarang pada di rumah kan kepala keluarganya, ya kita bikin sumur. Ada 5 RT di 1 RW itu semuanya dikasih sumur. Sekarang dari toren itu air yang bersih itu masuk ke rumah-rumah pakai selang berpuluh-puluh meter masing-masing. Alhamdulillah ngurangi biaya hidup tuh. Nah, kalau 50.000 untuk air lumayan tuh. Zaman gini penghematan tuh 50.000 untuk galon untuk minum. Masya Allah, itu terima kasih ya donatur dari seluruh dunia tuh, termasuk Indonesia itu sudah membantu program sumur. Sekarang sumurnya ada 20 di sini, 5 di depan rumah saya, 1 yang pertama tuh. Yang pertama itu sumur gali ya, 14 meter. Kalau yang lain sumur bor. 1 titik tuh 8 juta atau 7 atau 8 kira-kira begitu. Kalau kurang mereka urunan tuh ya untuk bikin yang lebih bagus lah. Kurang 8 juta itu sebenarnya. Tapi ya lumayan bisa keluar air, itu udah cukup ya. Nah itu di kampus sebelah 7 di Rek, kenceng-kenceng suaranya Rek. Terus di Garut 1, Sukabumi 1, Bekasi 2, Cikarang 2, Lampung coba. Alhamdulillah ya. Jadi Islam, bagaimana Islam menurut saya itu bisa memberikan solusi praktis gitu loh ya, nggak canggih-canggih juga sih pikiran saya, kan kapasitas intelektual saya terbatas, tapi YouTube yang sederhana ini saya pakai untuk itu gitu ya. Nah terus apalagi ada yang Pok Leha itu yang suka nyuci di Branwir atau di rumah-rumah penduduk itu kan ya, penghasilannya paling banyak itu anaknya 3 udah SMA. Sekarang lulus SMA susah juga kan jadi kerja. Itu bibirnya kan ada daging tumbuh tuh dari anaknya masih kecil sampai anaknya itu umur 18 ya kan. Kenapa aku nggak dioperasi? Ya mikirin anak Pak, sampai lupa mikirin sendiri ya. Terus dibantu operasi di RSUD Depok. Alhamdulillah sekarang dia lebih pede kalau ngomong sama orang, karena normal lagi, ada bekas jahitan hitam sedikit tapi bibirnya sudah normal. Alhamdulillah. Itulah yang dikerjakan oleh pesantren Al-Jalali sebagai sebuah channel YouTube ya. Nah, yang terakhir itu siapa lagi ya? Sumur, bansos, kemudian operasi bibir, mata, santunan yatim piatu. Kalau ada zakat dari Swiss tempo hari kita untuk anak yatim, kita ini amplop yang berisi uang itu kita sebar ya, sesuai untuk yatim piatu. Pesannya kan pesan dari Umi Syakura waktu itu ya. Umi Syakura itu donatur kita di Swiss ya, di kota Luzern ya, sesuai pesanan. Nah
dana-dana yang sudah tersalur lewat apa pesantren jual itu kira-kira nggak kurang, termasuk untuk membebaskan tanah bikin pesantren dan masjid itu belum jadi, tapi tanahnya sudah ada 400 meter, jadi totalnya kira-kira 1 miliar tuh, 1 miliar. Hanya begini ngomongnya, nggak orang jelas ya, nggak ngomong politik canggih-canggih kayak Rocky Gerung, kayak siapa lah gitu, kayak Kardi Ilyas sopo atau ya YouTuber yang hebat, yang lain kan hebat ya, seperti Helmi Yahya Bicara, Amin Rais Official. Kalau saya mah ya untuk masyarakat kecil. Nah, itu yang terakhir ini program baru nih, namanya CafeU ya. CafeU itu ya pokoknya jualan mie ayam 5.000, mesinnya udah saya beli 2,5 juta 2 bulan yang lalu, 2,1 untuk bikin mie supaya halalnya halal toyiban terjaga. Nah itu nanti Sabtu kita mulai praktek di cafe yang kedua ya, yang kerjasama dengan Miss siapa itu ya, Miss Amira Sofia, yang dananya itu transfer 15 juta. Tapi kalau yang cafe yang di Brandwir itu yang pertama itu dananya 10 juta dari Bukus, katanya sudah nulis Bukus Jogja gitu aja, pengagumnya Amin Rais katanya, karena tulisannya di WA itu ada gambar Amin Rais ya, nggak tahu apa saudaranya apa, pokoknya tulis saja Bukus Jogja gitu. Nanti di spanduknya nanti saya bikin yang baru ya kan, Bukus Jogja. Nah itu insya Allah membantu yang ngurus nanti anak santri yang bapaknya pada di rumah, karena anak santri saya yang udah pada hafal juz 30 atau menjelang juz 30, anak umur 15 tahun itu nanti giliran 3 hari kerja 1 libur 31 gitu ya, mereka udah mau tuh ya, nanti kita kasih berapa untuk bisa beli beras harian gitu, maksudnya bantu orang tuanya, bapak ibunya lah gitu. Anak remaja udah bisa cari uang tapi hafal Quran, sholatnya terjaga lah, mantep ya kan, mantep. Saya Pak Ibrahim, aku lagi rekaman Pak, maaf Pak. Nah terus itu yang terbaru adalah CafeU, kita mau bikin 50. Jadi kalau satu CafeU itu sebenarnya singkatan, kayaknya komunitas hanya Al-Quran for Entrepreneur, Cafe for Entrepreneur, FE-nya itu YouTuber CafeU. Nanti ada kopi, ada roti bakar, es jeruk gitu ya, terserah nanti di lingkungan itu mana yang laku gitu. Nah itu nanti yang CafeU pertama itu yang di Brandwir itu nanti saya ngurus sendiri yang pakai Mbak Suri, karena di situ saya akan bikin podcast di situ di CafeU pertama yang wakaf dari ibu siapa itu, Bukus Jogja ya. Nah, kalau yang di sini nanti anak-anak santri tapi saya bimbing dulu ya. Kalau di sana paginya nanti anak saya yang suka begadang itu dia pengen jadi pengusaha, biarin dia jualan dulu di situ dari maghrib sampai subuh ya. Dia jualan roti bakar, kopi gitu. Jadi ini satu gerakan baru CafeU ya, mau saya bikin insya Allah 50 ya di desa ini, kan ada 9 desa di Parung maksudnya. Untuk menampung, bukan untuk menampung, untuk membuat peta jalan pulang supaya anak-anak milenial yang pendidikan SMP nggak lulus, SMA nggak lulus tuh bisa kembali kenal Allah, bisa kembali kenal Al-Fatihah gitu loh. Nanti kan kita kumpulin tuh, kita ajarin Al-Fatihah, saya sendiri yang ngajar, saya ajarin Qur'an 1 meskipun cuma seminggu 2 kali gitu ya, tapi paling nggak ada sentuhannya, jadi isinya keimanannya bertambah, insya Allah dompetnya juga ada isinya sedikit-sedikit buat beli pulsa, buat beli bensin atau beli apa gitu kan. Anak muda kan nggak ada yang ngurusin, pemerintah ya ada pemerintah nggak diurusin sama pemerintah, rakyat pemerintah gejekan karpe dhewe malah ngurusin nabi berisik di kuyo ora jelas. Cok ngono ta lah rek, pemerintah mau apa? Pemerintah itu diadakan kan untuk mensejahterakan rakyatnya. Lah saya kan kebagian apa? Kebagian kalau pesta itu kebagian apa ya? Bersihin piring kotornya. Masyarakat yang menderita nggak ada yang belain, tapi elit itu pada berantem. Yang ini punya perusahaan mobil di sana kerjasama sama Cina, yang ini punya perusahaan wah, orang-orang yang elit itu, orang-orang atas tuh sebenarnya makmur tapi rakyatnya hancur. Wah, spies bolah. Pokoknya ini sekedar laporan ya apa yang saya kerjakan. Yang terakhir adalah CafeU ya, dananya dari wakaf. Silahkan kalau mau mewakafkan lagi 1 unit CafeU itu 15 juta rupiah,
hitungannya ini loh, hitungannya itu kosnya 800.000. Kalau setahun kan 8 kali 12 lah 9.600.000. Nah itu sisa 5.400.000 itu buat beli peralatan, beli stok dagangnya itu ya kopi dan macam-macam ya, termasuk dandangnya, termasuk gerobaknya lah aku tuh dibeli ya. Meskipun mesin minyak udah ada, tapi kan dandangnya 250.000 rek. Terus gerobaknya ya paling ke 1 juta tuh gerobaknya yang pantas itu ya. Lah kompor mawarnya yang kalau beli dari Pak Sugeng Agus yang channelnya mie ayam teman itu yang bagus itu, saya lihat saya sudah beli 480 lah, itu semua duit lah harus dibeli. Makanya jatuh 15 juta itu. Nah terus dari net keuntungan itu rencana kalau mau menerima ya silakan, kita hanya ngasih 10% dari net. Kalau netnya 3 juta sebulan, kita kirim 300 dari net ya, setelah dipotong operasi listrik bulanan, kontrakan bulanan, dan juga gaji karyawan gitu. Nanti ada hasilnya itu diakumulasi, dikumpulin sebulan itu 3 juta, 3 juta, 10% kita transfer kalau mau nerima, kalau enggak kita kumpulin lagi untuk mengembangkan ngembangkan itu loh Cafe You berikutnya yang banyak. Warnanya brandnya sama, yaitu Cafe You. Kalau nama merek mie-nya sama, mie ayamnya mie you, mie ayam tanpa tulang. Ya kalau nanti ada yang protes, kok ada tulangnya Pak, mie ayam 5.000, ya saya bilang harga 5.000 pengen nggak pakai tulang. 5.000. Biasanya minyak ayam di sini udah 10, 12, 13, ini 5.000 maksudnya untuk innama nut'imukum liwajhillah, kami memberi makan kalian liwajhillah, untuk mencari keridhaan Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami ngasih makan kalian, tidak ada detik dari hati kami keinginan untuk mendapatkan jaza, balasan dari kamu yang makan mie murah itu. Wala syukur, juga nggak ada mengharapkan sekedar ucapan terima kasih lah. Innama nut'imukum liwajhillah, kami memberikan makan kamu melalui mie murah ini, mie ayam yang 5.000 yang porsinya banyak ini, ya itu liwajhillah, untuk mencari keridhaan Allah. Nah nanti kenapa dipotong itu supaya nanti tahun kedua kita nggak minta lagi ke donatur. Dari uang yang 15 juta itu kita sudah mandiri di tahun kedua, ya kan? Karena ada daily income gitu loh. Nah, ini satu jalan, peta jalan pulang menuju Allah dan menuju Rasulullah melalui Cafe You, komunitas Al-Quran for entrepreneur YouTuber. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Fasbir sobron jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Wis ngono ae ya. Gatel rek aku. Panas. Wis sini rek. Ini sorotan nanti jadi YouTuber. Enggak soro. Jangan sedih ya lihat saya happy kok. Happy. Terima kasih ya untuk para donatur di 5 benua. Jazakumullah khairan katsiran ya. Kita bikin gerakan-gerakan dakwah itu sumur. Sekolahnya ditunda dulu, madrasahnya, karena yang gaji guru pakai uang apa ya. Nanti mungkin kalau udah kafenya kuat ya, punya 10 atau 20 cabang, bisa gaji guru. Sekarang guru-guru TPA itu ada 3. 1 bulan kita kasih 250.000 dari uang-uang itu. Anak-anak ngaji Iqra itu, gitu. Nah dari 10 tahun yang lalu saya bikin pesantren Jolali di depan rumah. Sekarang ada gedung wakaf dari Bu Wahyu itu, atau Bu Wahyu, iya Bu Wahyu, Bu Ayu, istrinya almarhum Pak Wahyu itu. Ya dari tahun 2011 25.000 sampai sekarang masih 25.000. Ya banyak yang nggak bayar, tapi ya kita harus terus jalan dakwahnya, nanti Allah ngasih rezeki dengan cara yang lainnya gitu ya. Programnya ya udah begitu aja. Akhirnya ngomong bosen, aku ya bosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para donatur dan penonton pesantren Ojolali.